Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sahabat rumah Quran Sunnah dimanapun berada, kita lanjutkan hadis yang ke-9. An Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi narampe siru nabitta rilalanna sedi hadisanna makkada la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Menyepude itu namutama rilalanna surga. Ini gak tahu dia naifatama surga nasaru nabita. Siapa orang yang tidak dimasukkan surga? Man kana fi qalbihi, seseorang yang di dalam hatinya, ada orang yang di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibar, terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Orang yang ada sombong, bangkak, congkak, ya, di dalam hatinya sebesar biji sawi. Sawi itu bijinya kecil sekali, ya, lebih kecil dari bijinya tomat. Namun sekecil itu pun kalau ada di dalam hati seseorang, maka itu bisa menyebabkan dia tidak masuk ke dalam surga. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Ya, maknanya agama Islam adalah agama yang berisi akhlak yang mulia. Oleh karena itu, ia memerintahkan untuk berbuat lemah lembut, ya, tawadu dan ramah, ya, serta melarang dari sifat congkak dan sombong. Ya, iro gamate dia salangang iro. Ya, napat dio lero ampe makasinge, ampe makanja. Ya. Na ciangero ipegau anu mas sibalikan na. Ya, imiro nasuraro lemah lembut, mamase kilau padat tari rupa tahu. Ya. Tawadu, ya. Teliale mariawai kumacarite tawe tali mariawa ki kasi. Ya. Salangin elorang ya katana bahasa nero. Tawadu merasa merendahkan diri. Ya, dena melo, dena elora kitali mariase, elora ki mariase. Ramah. Ya, ramah itu ya mamase, mabessa. Serta melarang dari sifat congkak dan sombong. Termasuk naciang agama ero. Ya to melo yasan. Ya, congkak, bangga diri. Ya, tali melo pai, pakalebih. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan orang-orang sombong, ya, yang meremehkan orang lain dan congkak terhadapnya. Jadi sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nareku angkai rilalanna atitta, ya icapat-capai pada taruh tahu. Yang gai makan jaki nalena, yang gai masogi kinalena, ya mamacak kinalena, makasik kinalena. Ya, misalnya santri menganggap dirinya lebih baik dari temannya, menganggap temannya ya, orang biasa, meremehkan temannya, ya, maka itu adalah sifat kesombongan. Nah, orang yang seperti ini yang di dalam hadis ini mengatakan bahwa orang yang memiliki sifat itu mereka tidak akan masuk surga. Ya. Jadi kita memohon keselamatan dan kekuatan kepada Allah.
Makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi, bahwa sesungguhnya kesombongan adalah perkara yang berbahaya. Ya. Walaupun hanya sedikit, seperti biji sawi yang mana ia adalah kadar yang sangat sedikit. Apalagi kumatanda niro, apalagi kalau sudah besar itu kesombongan di dalam hati. Kita dikasih harta banyak, ilmu yang luas, ya, wajah yang bagus, ya, teman yang banyak, akhirnya muncul kesombongan kepada diri sendiri dan meremehkan, menganggap enteng orang lain, ya. Maka ini sangat berbahaya. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, jadi ini sombong itu bukan ya, ada bajunya baru sehingga dipakai ke masjid diperlihatkan. Enggak, bukan sombong. Yang sombong itu kalau menolak kebenaran. Ya. Kita sudah sampaikan yang hak, tapi dia tidak mau terima. Sudah disampaikan tentang ad-din, tentang agama, tentang al-Islam, syariat, dia tidak mau menerima. Ya, dia tetap berpegang teguh dengan tradisi-tradisinya. Menolak kebenaran, itu sombong. Ifedan ni makadaya tongange, iya cocok, dia tidak terima. Lena tuang ya lena. Atau meremehkan orang lain. Cepat-cepat dan di antara hal yang menunjukkan keharaman berlaku sombong adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang merasa sombong akan dirinya atau angkuh dalam berjalan, dia akan bertemu dengan Allah sementara Allah murka terhadapnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dengan sanad yang hasan. Hadis sanad kita. Nigi mapunne yero rilalan natinna angka abangka kenapune rilalan natinna. Ya rega nare kojok kewe mamurro manirita. Maka angka itu matu siruntuh huang Allah subhanahu wa ta'ala riasuri munri nasibawaiwi ama ceran da huang Allah ta'ala. Siruntuh matu huang Allah ta'ala neke huang Allah ta'ala ero watue macai ikolena. Allah marah kepada dia. Naudzubillahi min dzalik. Jika kita telah mengetahui bahwa kesombongan adalah dosa besar dan akhlak yang tercela, maka wajib untuk menjauhinya. Harus yebelaiwi, ero sipa ero ampe mabangka. Dan mengerjakan amal kebaikan yang akan menjauhkan kita darinya. Seperti menerima nasihat, patuh kepada kebenaran, dan juga seperti mencintai orang-orang fakir, lemah, orang yang membutuhkan bantuan, pembantu dan selain mereka. Ya, makanya saya sering mengulang-ulang kepada santri. Ya, saya ingatkan lagi di sini, apa yang kita harapkan dari pembina tidak terlalu banyak. Cukup patuhi, laksanakan dengan senang hati aturan yang kami buat di sekolah. Ya. Patuhi, laksanakan dengan senang hati aturan yang telah dibuat. Ya, itu saja. Ya, karena kalau kalian tidak melakukan apa yang diperintahkan, apa yang disuruhkan selama itu ma'ruf, selama itu kebaikan, maka termasuk sifat sombong, meremehkan aturan yang kita buat. Ya. Nah, makanya saya sering ingatkan kepada santri, jangan sering-sering melanggar. Kita sudah buat aturan. Kita sudah suruh membaca Al-Quran minimal 10 kali. Ya, dibaca cuma 3, itu sombong namanya. Meremehkan, menganggap enteng, ya, memudah-mudahkan aturan yang kami buat. Ya, jangan begitu santri. Itu ada sifat sombong di dalam dirinya ketika tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. Ya, inilah di antara hal-hal yang berkaitan dengan hadis ini, bahwasanya rasa sombong di dalam hati itu
bisa menyebabkan orang itu akan masuk ke dalam neraka. Sombong dalam artian meremehkan orang lain, menolak kebenaran. Karena termasuk meremehkan orang lain itu kalau kita sudah buatkan aturan, tidak dilakukan. Dengan berbagai macam alasan-alasan dan pikiran-pikiran. Dengan kemalasan-kemalasan yang ada. Itu sombong namanya. Tidak takut dengan aturan yang dibuat. Ya demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa dan meminta kepada Allah semoga senantiasa dijauhkan hati kita dari sifat sombong tersebut sehingga kita menjadi hamba-hamba yang sami'na wa ata'na, mendengar dan patuh terhadap aturan Allah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.